Kadang-kadang ketika kita murah hati dalam cara-cara yang kecil bahkan tidak terlihat, justru hal ini dapat mengubah orang lain selamanya. Mari kita menjadi pelakunya, sehingga kita dapat mencerminkan kasih Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat dan sumber keselamatan kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengubah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari yang menyapa kita diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini yang disingkat dengan BIMK, dikatakan Mazmur 112 ayat 5, berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mujur sama dengan murah hati. Firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 112 ini sesungguhnya menggambarkan suasana hati orang yang takut akan Tuhan, suka dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Karena di dalamnya ada jaminan berkat dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murah hati merupakan perintah Tuhan yang harus dinyatakan dalam tindakan yang konkret, tidak hanya lisan. Dinyatakan dengan perbuatan, tidak hanya perkataan. Murah hati juga mencerminkan atau meneladani Tuhan Yesus yang murah hati. Kata murah hati berasal dari kata eleu yang berarti berbelas kasih. Dalam Alkitab, contoh seorang yang bermurah hati adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kemurahan hatinya terlihat dari perbuatannya yang tidak memandang dari mana orang yang ditolongnya itu berada. Dia memberikan bantuan, bukan didasarkan untuk mendapatkan balas budi atau untuk mendapatkan pujian, tetapi karena dia memang memiliki niat baik untuk menolong orang lain dalam kesulitannya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang bermurah hati akan mendapatkan jaminan hidup bahagia. Kita boleh baca di Matius 5 ayat 7, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati tidak melulu berbicara mengenai uang. Uang hanyalah bagian kecil dari kemurahan hati dan hanya alat untuk menyatakan kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah suatu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Apa alasan kita harus memiliki kemurahan hati? Sebab kita sudah memperoleh kemurahan itu terlebih dahulu dari Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita hidup dan ada sampai hari ini juga hanya karena kemurahan Tuhan. Tentu saja manusia sedikit pun tidak mempunyai andil untuk hidup dan matinya. Oleh karena itu, mari kita bermurah hati kepada setiap orang. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk menjadi orang yang dalam hidupnya menaruh belas kasihan kepada sesamanya.
Orang yang bermurah hati tentunya memiliki empati terhadap sesama. Orang yang hidupnya suka memberi pinjaman, tetapi dengan wajar dan bijaksana ketika ada masalah diselesaikan dengan baik. Orang yang hatinya teguh dan tetap percaya kepada Allah walau banyak beban pergumulan hidupnya, tidak menjadikan alasan untuk tidak peduli kepada orang lain. Ia tetap hidup dengan murah hati. Refleksi kita pagi hari ini adalah mari kita nikmati dan syukuri kemurahan hati dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang kita alami. Tidak semata karena uang, namun perhatian dan rasa ikut berempati kepada orang lain membantu kita, membantu mereka untuk memberi kekuatan dan memberikan semangat sehingga mereka dapat melewati persoalannya. Mungkin tampaknya sederhana yang kita alami, tetapi dari hal yang sederhana itulah kita mengerti jika kemurahan Tuhan membuat kita bermurah hati setiap hari. Amin. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajaran Tuhan untuk bermurah hati haruslah kami lakukan sekecil apapun setiap hari ya Bapa, agar hidup kami berdampak positif di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpuji namamu, terima kasih ya Bapa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.